Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelayanan anak adalah pelayanan yang luar biasa. Meskipun tidak banyak orang melihat ini adalah pelayanan yang penting. Tetapi apa yang penting bagi Allah seharusnya penting juga bagi kita. Kalau kita melihat kisah di dalam perikop yang baru saja kita baca, bagaimana Yesus memberkati anak-anak, ini tentunya karena Tuhan Yesus juga mau setiap anak-anak juga boleh datang kepadanya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, di gereja itu ada pelayanan sekolah minggu ya. Pelayanan sekolah minggu adalah satu wadah pelayanan untuk menolong setiap anak-anak boleh mengenal Tuhan Yesus sejak dini. Nah, namun demikian tidak banyak juga orang tua yang terkadang menggumulkan hal ini bersama supaya anak-anak dapat beribadah sesuai dengan jenjang usianya. Nah, kalau kita perhatikan, anak-anak yang sekolah minggu tentunya akan lebih tertolong di dalam mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya sejak dini. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua hari ini? Apakah kita sebagai orang tua, ya, papa mama, opa oma, begitu ya, juga memikirkan betapa pentingnya pelayanan anak ini? Nah, paling tidak cara kita adalah menolong, mendorong supaya anak-anak kita mau datang pergi ke sekolah minggu. Beberapa waktu saya sering menemani ketika anak-anak pulang dari sekolah minggu. Saya bertanya kepada orang tuanya, mereka pun senang ketika anak-anak mereka bisa datang pergi ke sekolah minggu. Seharusnya demikianlah yang terjadi. Tapi banyakkan orang tua karena alasan waktu, karena alasan tidak sempat, ya, kesibukan dan lain sebagainya, sehingga tidak menghantarkan anak-anak mereka untuk pergi ke sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau untuk kita para orang tua, ya, yang sudah mengerti kebenaran, hendaknya mengajarkan kebenaran ini sejak dini. Saya bersyukur ketika satu kali anak saya ya diajak untuk pergi sebuah acara. Karena berketepatan itu adalah hari Minggu. Dia bertanya, dia minta pertimbangan, boleh nggak saya pergi? Silakan pergi, saya bilang. Asalkan jam sekolah minggu kamu sudah ada. Karena dia menyadari betapa pentingnya sekolah minggu, dia pun mengikuti arahan itu. Oke, kita bisa pergi, tetapi jam sekolah minggu saya harus pulang. Seandainya hal ini terus bertumbuh dan terus menjadi dewasa nantinya, saya percaya akan ada banyak orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tahu kuat di dalam Tuhan juga karena kemurahan Tuhan. Tapi berapa banyak kita sebagai orang tua hari ini juga memikirkan hal ini. Enggak salah jalan-jalan, enggak salah pergi liburan, selama kebutuhan kerohanian mereka juga dipikirkan. Jangan karena alasan jalan-jalan, ya, karena ada kegiatan, anak-anak kita tidak lagi beribadah, anak-anak kita tidak lagi untuk bersekutu. Saya masih sering menemukan begitu ya, kenapa tidak bersekutu, kenapa tidak pergi sekolah minggu ya. Beberapa orang tua menjawab, ya mau gimana, besok Senin itu ada ujian, kasihan nanti kalau anak-anak itu harus sekolah minggu ataupun ikut persekutuan yang lain. Padahal besok waktu ujian berdoa, Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih kelancaran.
tetapi waktu dengan Tuhan dia tidak berikan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini menjadi koreksi buat kita. Semoga tidak hanya kita mengharap berkatnya saja dari Tuhan, tetapi juga mau menerima Tuhan itu di dalam hidup kita. Sebagai orang tua, kita sangat memiliki peran yang besar, karena kita yang sudah mengerti kebenaran itu harusnya mendorong anak-anak kita semakin dekat dan mengenal Tuhan sejak dini. Mungkin Bapak Ibu tidak menghalangi untuk anak-anak datang, tapi tidak menyuruh mereka datang kepada Tuhan itu sama halnya kita menghalangi mereka untuk anak-anak datang kepada Tuhan. Mari sebagai orang tua kita terlibat, mendorong, mendukung anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga terlibat aktif di dalam persekutuan sesuai dengan jenjang usianya, sehingga mereka dapat terlayani sebagaimana mestinya. Mari, ini tugas kita bersama, biarlah generasi ke depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Belajar memprioritaskan Tuhan. Mereka tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan sejak dini, sehingga boleh belajar dari apa yang ada. Tidak lagi menggunakan waktu-waktu bersekutu, waktu-waktu beribadah untuk mengerjakan hal yang lain. Mari sebagai orang tua tetap semangat, membimbing, mengarahkan anak-anak sejak dini, itu penting ya, supaya nanti kalau sudah besar tanpa diarahkan pun mereka boleh tetap datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada orang-orang tua yang mempedulikan kerohanian anak-anak mereka. Tetapi ada juga orang-orang tua yang mengabaikan, tidak mempedulikan akan kerohanian anak-anak mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa, mohon Tuhan Kau memberkati setiap orang tua, sehingga kami diberikan hati kerinduan untuk juga membawa anak-anak kami datang kepada-Mu, sehingga mereka sejak dini sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Berkati para guru sekolah minggu, para pembimbing remaja, para hamba Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan yang memberkati, sehingga setiap kami bisa ambil bagian dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong setiap kita sebagai orang tua, boleh membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.